Tujuan utama pemberian unsur hara silika untuk menjadikan batang padi ini kuat dan kokoh sehingga tanaman padi Inpari 32 kita tahan rebah dan bisa terhindar dari serangan jamur dan bakteri. Gunakan dosis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Golden Farm dan untuk sedulur tani semua. Ini adalah penampakan padi kami, padi Inpari 32 jumbo yang kami tanam dan saat ini sudah berumur 29 HST. Dimana padi Inpari 32 itu sudah terkenal dengan potensi hasilnya yang sangat tinggi, tetapi juga terkenal dengan padi yang rawan roboh. Maka pada penyemprotan kali ini untuk mengantisipasi dan mencegah tanaman padi Inpari 32 saya itu mudah rebah, maka di sini kami melakukan penyepraian yang pertama menggunakan unsur hara silika, di mana manfaat daripada pemberian silika itu bisa memperkuat batang tanaman padi, dan dengan pengaplikasian silika maka dinding sel tanaman padi kita akan terlapisi nanosilika, yang mana itu bisa membuat tanaman padi kita kuat dan bisa meminimalisir serangan jamur dan bakteri. Setiap tanam padi kami juga mengaplikasikan silika ya, tapi setiap kali kami mengaplikasikan itu biasanya selalu mendapat bulian lah dari teman-teman tani. Karena pupuk unsur hara silika dulu yang kami aplikasikan itu kan istilahnya kami buat sendiri ya, dari ekstraksi semen yang sering saya pakai itu. Makanya teman-teman itu pada banyak yang bilang dicorai mas, sawai mas, cemplungi semen. Nah seperti itu. Maka di tahun ini 2025 ini kami mau mencoba membandingkan antara silika yang dulu kami ambil dari rendaman air semen dan sekarang silika yang kami beli di toko pertanian, seperti apa perbedaannya. Nah nanti kalau hasil pengaplikasian antara silika yang biasa kami pakai dari rendaman air semen dan silika yang kami beli di toko pertanian itu hanya 11-12, ya kan tentu lebih irit ketika kami kembali menggunakan silika dari rendaman air semen. Karena silika ini ya sahabat tani ya, ini kan hanya 250 mili ini. Ini kami beli di toko pertanian itu kalau di tempat kami itu harganya 65.000. Nah, sedangkan ketika kami menggunakan unsur silika dari rendaman air semen itu kan sangat murah. Jadi 1 kg semen itu biasanya yang kami lakukan itu cukup kami rendam dengan air 5 liter selama 3 hari 3 malam. Yang 2 hari pertama itu sering diaduk. Untuk yang sehari berikutnya biarkan dia mengendap, lalu diambil air beningnya saja, ya kan. Tujuannya sama, itu pengaplikasikan unsur hara silika. Nah jadi di tahun inilah perbandingan dari pengalaman kami sendiri ya, yang biasanya pakai silika dari semen, di tahun ini kami beli silika di toko pertanian. Kalau hasilnya hanya 11-12 ya nggak usah belilah silika kayak gini yang dari toko pertanian, mending kembali lagi ke silika dari rendaman air semen. Kembali lagi sahabat tani, dengan pemberian silika tentu tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menjadikan batang-batang tanaman padi ini kuat, kokoh, tahan rebah, dan silika juga bisa menjadikan tanah yang asam atau menjaga supaya tanah di lahan kita itu tidak menjadi asam. Dengan begitu, dengan pH tanah yang normal, maka pertumbuhan tanaman padi kita akan menjadi bagus, baik.
Gitu ya sahabat tani. Dan untuk pengaplikasian silika yang dari toko pertanian ini sudah terlihat jelas di sini cara penggunaan. Di sini kan bisa untuk tanaman padi, bawang merah, melon, semangka, tomat, kacang panjang dan terong. Dan khususnya pada tanaman padi, dalam satu musim tanam di sini di petunjuk penggunaannya ini cukup diaplikasikan sebanyak 4 kali saja satu musim. Satu musim tanam itu 4 kali saja ya sahabat tani. Untuk padi di 15 HST pada petunjuk anjuran penggunaan ini cukup gunakan dosis sebanyak 1 mili per liter. Dan aplikasi kedua di 30 HST, aplikasi ketiga di 45 HST, aplikasi keempat di 60 HST. Sahabat tani bisa menggunakan dosis sebanyak 1,5 sampai 2 mili per liter. Artinya dosisnya itu tergantung dengan kondisi tanaman padi sahabat masing-masing. Dan dengan penggunaan silika untuk tanaman padi memang sudah terbukti ya sahabat tani, menjadikan batang padi memang benar-benar kokoh. Aplikasian silika ini sudah sering kali tetangga kanan kiri sawah kami itu menanyakan apa yang diaplikasikan dan selalu kami beritahukan. Artinya kami mencoba untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi informasi lah. Karena ya kasihan kan kalau tanaman padi tetangga roboh, kita tahu ilmunya, kita tahu caranya supaya tidak roboh, tapi kita tidak memberitahu, kan kurang baik juga kalau ada ilmu disembunyikan. Makanya setiap tetangga sawah kita nanya, kami pasti selalu beritahu. Dan ketika kami bilang bahwa yang kami aplikasikan semprotkan itu hanyalah rendaman air semen, maka yang terjadi hanya bullying. Tapi ya nggak apa-apa, kan manfaatnya kami sendiri yang merasakan. Toh ketika tanaman padi tetangga roboh, tanaman padi saya kan enggak. Artinya manfaat daripada pengaplikasian itu saya sendiri. Mungkin karena yang diaplikasikan itu tidak beli ya, mungkin jadi kurang dianggap mujarab lah mungkin oleh sesama teman petani. Padahal antara rendaman air semen dan silika yang kita beli di toko pertanian itu intinya sama. Kita mencari silika yang ada di dalamnya, yang tujuannya yaitu untuk tanaman padi kita. Dan nyata hasilnya, dengan pemberian silika, bulir padi kita akan lebih bernas. Untuk terhindar dari serangan jamur pasti. Dengan silika maka daun bendera ini akan lebih tegak. Dan dengan daun bendera yang tegak dan kuat, maka proses fotosintesis akan terjadi dengan sempurna. Kalau fotosintesisnya sempurna dan dapurnya ini terjaga dengan sempurna, otomatis hasil panen kita akan meningkat. Begitu ya sahabat tani. Dan selalu kami ingatkan dalam setiap kegiatan kita di manapun, jangan lupa selalu ditutup dengan berdoa, memohon pada Yang Kuasa. Apa yang kita lakukan dan kita kerjakan menjadi amal ibadah kita, dan hasilnya akan menjadi berkah dan barokah buat kita dan keluarga kita. Demikian kegiatan kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, open, telaten, pasti panen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.